Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan-keterampilan IPS. Apa itu IPS? Itu singkatan atau kepanjangannya adalah ilmu pengetahuan sosial. Ya, semua orang pasti tahu. Oke, next, sebelum kita membahas apa itu tentang keterampilan-keterampilan, utamanya di dalam keterampilan-keterampilan IPS. Nah, seperti apa itu? Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amrosi, biasa disebut Rosi oleh teman-teman saya. Saya mahasiswa PGMI semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen saya, itu Ustadz Ikram Karyo Diputro MPD. Oke, mari kita lanjut dan kita bahas apa itu keterampilan. Nah, menurut Budiarjo, keterampilan itu merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat neuromuskular. Itu apa artinya? Artinya menuntut kesadaran yang tinggi. Nah, bagaimana kok Budiarjo ini bisa menyebutkan bahwa keterampilan itu menuntut kesadaran yang tinggi? Karena bisa kita ambil contoh, misalkan seseorang ingin belajar editing video ataupun editing foto, pasti dia akan sadar dan tahu apa langkah pertamanya untuk belajar dan mempunyai skill editing video. Dengan apa? Dengan belajar, ikut pelatihan, bisa nonton YouTube secara otodidak, dan sering-sering latihan seperti itu. Nah, melalui keterampilan belajar itu, seseorang memiliki kemampuan untuk menetapkan langkah-langkahnya seperti yang saya contohkan tadi, yang akan ia lalui sewaktu memasuki aktivitas belajar. Misalkan contohnya lagi, seseorang yang akan menghafal sebuah definisi atau sebuah teori. Seseorang akan tahu bahwa untuk menghafal teori, untuk memahami teori, langkah apa yang akan dia lakukan, akan sadar. Karena untuk memiliki keterampilan itu, keterampilan menghafal, ya bisa dengan banyak membaca, dengan membaca berulang-ulang sehingga dia bisa di situ, atau dia punya keterampilan dalam menghafal dan lain-lain. Oke. Secara umum, mungkin ada yang berpendapat bahwa keterampilan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu hal yang tidak semua orang bisa melakukannya. Misalkan kayak saya contohkan tadi, editing video, atau orang yang terampil dalam bertani, mengajar, dan mungkin di accounting kayak di bank-bank, punya kemampuan dalam menghitung, membuat laporan-laporan. Nah, itu merupakan keterampilan-keterampilan yang dihasilkan dari apa? Dari proses belajar, dari kesadaran yang tinggi. Karena gak mungkin seseorang bisa mempunyai kesadaran yang tinggi gak mungkin seseorang mempunyai keterampilan kalau gak diawali dengan kesadaran yang tinggi akan hal keterampilan itu. Karena untuk memperoleh keterampilan itu, untuk mempunyai skill itu atau keterampilan, ya melalui belajar, latihan seperti itu. Oke, itu sepintas dengan keterampilan. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan di judul tadi, bahwa keterampilan yang akan saya bahas ini adalah keterampilan di dalam ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, apa saja yang ada dalam keterampilan IPS? Nah, perlu kita ketahui bahwa keterampilan IPS itu merupakan dasar seseorang untuk dapat berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu terdapat beberapa keterampilan di dalam keterampilan IPS ini. Apa saja? Ada 4, yaitu keterampilan penelitian, terus keterampilan berpikir, keterampilan berpartisipasi sosial, keterampilan berkomunikasi. Oke, mari kita bahas satu persatu tentang 4 keterampilan dalam IPS tadi. Yang pertama, keterampilan penelitian. Nah, penelitian itu kan memerlukan
kefokusan dan kemampuan untuk mengumpulkan data, memproses data dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menyebutkan apa saja sih langkah-langkah untuk memiliki keterampilan ini. Bagaimana cara agar kita bisa memiliki keterampilan penelitian, yaitu harus bisa kayak mengidentifikasi dan mengklarifikasi data, mengumpulkan data, menganalisis data, mengevaluasi data dan lain-lain. Artinya apa? Dalam keterampilan penelitian ini seseorang ya memang dituntut ya harus bisa untuk mengumpulkan data, kayak misal meneliti cara mengajar atau pengaruh IPS dalam siswa SD dan lain-lain. Nah, itu di situ diperlukan kayak misalkan interview atau wawancara, bisa dengan studi lapang, langsung ke lapangan menanyakan dan mengamati, lalu kemudian mengumpulkan data-data itu sehingga jadi hasil penelitian. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah keterampilan berpikir atau berpikir. Nah, utamanya bagi anak-anak didik ini SD, SMP, MA atau apapun itu, keterampilan berpikir perlu untuk kita latih, terutama dalam pembelajaran IPS. Mengapa demikian? Nah, karena dalam kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan bersosial, itu diperlukan memang keterampilan berpikir. Karena kalau orang nggak berpikir secara logis dan benar, atau pikirannya aneh-aneh lah gitu, pasti akan bermasalah dalam lingkungan sosial. Nah, di sini ada dua macam keterampilan. Keterampilan berpikir, ada berpikir kritis, ada berpikir kreatif. Nah, berpikir kritis itu artinya melihat sesuatu secara jelas dan mengamatinya secara betul-betul sampai dia tahu ke akar-akarnya gitu, sampai benar-benar menemukan kebenaran seperti itu. Nah, terus berpikir kreatif apa? Berpikir kreatif itu adalah melihat sesuatu dengan imajinasi. Misalkan seseorang dalam lingkungan warga melihat sampah botol air mineral berserakan. Nah, dia mempunyai pikiran kritis, dijadikanlah hiasan, kayak bisa jadi bunga. Nah, pasti teman-teman pernah lihat atau di sekolah-sekolah yang atau di mata pelajaran seni budaya pasti pernah disuruh untuk membuat kerajinan dari plastik itu. Nah, itu merupakan hasil dari berpikir kreatif, dari melihat kondisi lalu muncul imajinasinya untuk berkreasi, lalu jadilah tadi bunga tadi yang dari plastik tadi. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan berpartisipasi sosial. Nah, pasti gak asing ini kalau kita berbicara tentang partisipasi sosial, artinya ya kita bersosialisasi, kita berinteraksi dengan manusia lain. Karena ada seorang saya mengutip dari filsafat kalau nggak salah Seneca, bahwa manusia diciptakan memang untuk satu sama lain. Itu artinya apa? Kita hidup di dunia utamanya yang untuk satu sama lain, untuk berinteraksi sama lain. Kita gak mungkin bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, kayak butuh ngomong, butuh bantuan dan lain-lain. Nah, di sini di keterampilan IPS disebutkan bahwa dalam keterampilan berpartisipasi sosial itu ada beberapa hal. Yang pertama, bisa mengidentifikasi dari tindakan seseorang dan dampaknya terhadap orang lain. Jadi dia mengidentifikasi konsekuensi dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Jadi dia gak semena-mena dalam bertindak seperti itu. Terus yang kedua, memperhatikan kebaikan dan perhatian terhadap orang lain. Terus berbagi tugas dan membangun kerjasama dengan orang lain. Terus memfungsikan keanggotaan dan sebuah kelompok. Terus yang kelima itu mengadopsi beberapa variasi dari peran dalam kelompok. Dan yang terakhir, terbuka terhadap kritik dan saran. Nah, kebanyakan nih orang-orang sekarang tuh gak mau dikritik, gak mau dikasih saran, maunya bener sendiri, siapa ngaku. Oke. Nah, itu adalah hal-hal yang salah dalam keterampilan IPS, terutamanya dalam keterampilan berpartisipasi sosial. Dalam bersosial, dalam bertetangga utamanya, dalam lingkungan sosial hidup kita, tetangga kita. Ya jangan anti kritik, jangan gak mau dikasih saran, jangan mau benar sendiri. Karena gak mungkin kebenaran itu mutlak dari diri kita. Kita harus bisa menerima kritik dan saran. Siapa tahu dari kritik tersebut kita misal bisa menjadi lebih baik, dari saran tersebut bermanfaat bagi kita dan lain-lain. Oke.
singkat-singkat saja. Terus yang terakhir, keterampilan berkomunikasi. Ini sinkron ya dengan yang keterampilan berpartisipasi sosial tadi. Ketika orang memiliki keterampilan berpartisipasi sosial, tentunya dia juga harus memiliki keterampilan berkomunikasi. Gak mungkin nih ini dia ada di sebuah perkumpulan diem-diem aja, gak bisa nyapa, nunduk-nunduk, ya gak akan kenal orang, gak bisa berinteraksi dengan orang, gak bisa mengetahui di lingkungannya ada apa, berdiam diri di rumah gitu, menutup diri, gak mau berkomunikasi, gak mau bersosialisasi. Nah ini repot nih, repot. Nah ini makanya perlu dalam IPS, tentunya dalam pembelajaran IPS, dalam yang di sini disebutkan keterampilan IPS ada 4 hal tadi. Yang keempat yaitu berkomunikasi. Ini sinkron memang, karena IPS sendiri adalah ilmu pengetahuan sosial. Jadi berbicara tentang lingkungan sosial memang, ya warga kita, masyarakat kita, tetangga kita, alam kita, negara kita, dan lain-lain. Oke, itu ya, itu tadi dari keterampilan berkomunikasi. Nah, orang harus bisa, memang harus bisa berbicara dengan orang lain, minimal lah tegur sapa, sopan santun gitu, cara mengetahui etika dalam berkomunikasi. Kalau dalam bahasa Madura tuh tak cangkolang gak oreng. Nah artinya gak sembarangan ke orang, bicara ke orang tuh gak sembarangan. Dia memperhatikan etika dari apa, dari proses berpikir yang tadi yang disebutkan di awal tadi. Yang kedua, keterampilan IPS yang kedua, jangan berpikir. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit menjadi manfaat dan kita menjadi lebih paham akan pentingnya keterampilan sosial. Kita menjadi lebih aware dan untuk mempelajari IPS dan memahami IPS dan menggunakannya dalam konsep kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.